Ini dia nih, ada satu hal di pagar kehidupan yang kamu belum tahu, terutama kalau suka dengan hukum tarik-menarik atau LOA. Apa itu? Kita bahas. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Betul. Enak banget ya kalau kita sambil rileks, santai gitu, mendapatkan siraman ilmu-ilmu emas, terutama yang betul-betul nampar. Bener, namparnya pagar kehidupan itu seperti biasa akan memberikan kamu seizin Tuhan, insya Allah petunjuk yang benar. Nah kali ini, bicara soal petunjuk yang benar, kamu suka nggak dengan materi pagar kehidupan yang ada kaitannya dengan LOA atau hukum tarik-menarik? Suka? Kalau suka, berarti ini adalah hari keberuntungan kamu. Ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh seseorang yang sedang mempraktekkan hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran sebagai doa. Pertanyaan itu pasti gini deh. Mas, terus kalau kita sudah mempraktekkan kekuatan pikiran adalah doa atau hukum tarik-menarik nih, LOA, itu kapan mas kejadiannya? Kalau nggak jadi kenyataan, gimana ya? Saya harus apa ya? Betul nggak? Nah, ini dia. Ini akan kita bahas di video ini. Jadi sekarang coba yuk, kamu relax dulu, santai aja, pasang telinga sambil buka hati. Barangkali materi ini cocok seperti biasa buat kamu. Langsung kita bahas ya. Gini loh, teman-teman. Kemarin, di video sebelum ini, ada banyak orang yang memiliki antusias luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dulu ya sama kamu yang di video kemarin tuh ya. Kamu sangat luar biasa loh. Memberikan pengalaman, testimoni, dan ada beberapa pertanyaan yang kaitannya tuh dengan materi di hari ini. Kalau kamu belum pernah nonton video pagar kehidupan yang lain, aduh sayang banget. Karena materi pagar kehidupan tuh saling berkaitan ya. Coba deh. Abis nonton video ini, kalau kamu anak baru nih, saudara baru di pagar kehidupan, tonton video yang lain sebanyak-banyaknya. Nanti semakin kamu nonton, semakin suka dengan saya. Dijamin. Nah kali ini, kalau kamu misalnya belum nonton video yang kemarin yang melengkapi video di hari ini, linknya saya taruh di deskripsi ya. Jadi kalau kamu belum tahu materi apa ini, nggak apa-apa. Kamu tonton aja video yang dulu, yang kemarin, baru nanti nonton video ini sesudahnya. Nah, kalau kamu sudah nonton video itu, saya akan langsung ngasih tahu kamu dari pertanyaan sejuta umat tadi, jawabannya apa sih mas? Gimana kalau pikiran kita, LOA kita, hukum tarik-menarik yang kita lakukan itu gagal? Apa yang harus kami lakukan? Jawabannya cuma satu. Apa mas? Ngaca. Loh, apa lagi ini? Kenapa saya disuruh ngaca? Dengerin dulu, ini benar. Ketika kita menggunakan kekuatan pikiran atau hukum tarik-menarik yang biasa disebut juga sebagai LOA, itu kan dasarnya kita berikhtiar, betul, berusaha setelah kita berdoa sama Tuhan, betul nggak? Benar mas. Nah sekarang coba, balikin lagi kepada kita. Kita selama ini udah ngaca belum? Ngaca yang saya maksud adalah, sadar nggak? Hukum tarik-menarik itu kita paham nggak sih? Apa itu hukum tarik-menarik? Apa itu LOA? LOA itu pada dasarnya adalah mengalirkan dunia sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa harus kita ngotot. Saya ulangi ya, ini nggak pernah dijelasin di video orang lain, baru saya doang. Dengarkan baik-baik, ini penting. LOA, hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran itu pada dasarnya adalah mengikuti kehendak alam tanpa memaksa kita maunya seperti apa dan harus terlaksana kapan. Nah, sebentar mas, saya mau nanya nih. Maaf ya mas ya. Di video kemarin, di video sebelumnya mas Aryan bilang tuh, kita disuruh nulis keinginan kita pakai jangka waktu. Betul nggak? Betul. Nah, berarti kita seolah-olah menentukan waktunya harus terjadi kapan dong? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Saya jawab ya. Gini, kalau saya suruh kamu menaruh jangka waktu atas keinginan kamu, sekali lagi itu ada di materi yang di video sebelumnya ya, linknya ada di deskripsi, kamu tonton nanti.
Jangka waktu yang saya maksud itu bukan berarti harus kejadian di waktu itu. Jangka waktu yang saya maksudkan di situ adalah paling tidak kita ada niat. Niat itu bisa muncul kalau kita kasih jangka waktu, betul nggak? Gak usah bohong, sekarang coba saya tanya sama kamu. Kalau diri kamu ditanya, bro atau mbak, kapan mau cuci piring? Nanti aja deh. Gak ada jangka waktu tuh. Kira-kira dicuci gak tuh piring? Bu, kalau punya anak disuruh cuci piring, jawabnya nanti-nanti, kira-kira piring dicuci gak? Dicuci gak piringnya? Kagak. Tapi kalau dikasih jangka waktu, paling lambat nanti sore, udah saya cuci. Dicuci gak? Dicuci. Kenapa? Ada niat di situ. Nah, teman-teman, ikhtiar, usaha itu butuh niat. Saya ulangi, usaha kamu, ikhtiar kamu butuh niat. Nah, niat itu butuh jangka waktu. Gitu loh jawabannya. Jadi kalau saya suruh kamu ngasih jangka waktu, itu bukan berarti nodong ke Tuhan. Tuhan, pokoknya tahun ini ya. Enggak. Tapi itu memberikan diri kita niat bahwa sebelum waktu ini berakhir, saya dapatkan ini semua pasti seizin Tuhan. Ada niatnya kan? Ada motivasinya kan? Nah, itu yang dengan seizin Tuhan menarik semua yang kamu mau jadi lebih cepat. Bukan karena magic, tapi karena niat kita lebih tinggi dibanding kalau tidak pakai jangka waktu. Jelas sampai di sini? Paham? Mantap? Daging? Bagus. Baru sekarang kita jawab yang berikutnya. Oke mas, saya sudah paham. Kalau begitu mas, kalau kita bicara masalah kegagalan, itu mungkin gak sih mas hukum tarik-menarik gagal atau tidak berjalan seperti yang kita mau? Jawabannya adalah, kenapa kamu ragu dengan kebesaran Tuhanmu? Saya selalu bilang, terutama kalau kamu ikutin Instagram saya ya, di Aryan Surya Official. Kamu ikutin deh. Di situ bagus loh. Saya banyak ngajakin kamu untuk berpikir tentang apa? Kebesaran-kebesaran Tuhan. Tuhan kita nih yang menciptakan saya dan kamu, itu maha besar loh. Maha besar melebihi apa yang kamu bayangkan. Sekarang kalau kita ragu dengan apa yang kita mau jadi atau kagak, itu berarti yang kita ragukan siapa? Tuhan kita sendiri. Kenapa kita meragukan Tuhan kita sendiri? Karena kita nggak yakin kebesaran Tuhan. Maka dari itu coba, halo, saya minta tolong sama kamu, coba sering-sering lihat langit ya. Lihat betapa indahnya langit di atas kepala kamu. Lihat betapa besarnya sinar matahari menerangi bumi. Lihat betapa indahnya sinar rembulan. Kalau dikasih hujan, lihat betapa sejuknya hujan. Betapa merdunya bunyi rintikan hujan. Kalau kamu melihara hewan, lihat hewan-hewan yang lucu itu loh. Hewan-hewan itu menjadi lucu karena perpaduan warnanya tepat kan buat kita lihat. Karakter-karakter dari hewan-hewan itu, masa sih kamu gak sadar seberapa besar Tuhan yang menciptakan itu semua kuasanya? Nah, sebentar. Saya tahu. Ya tapi gini mas, bukannya gitu. Saya tuh tahu mas, bahwa kuasa Tuhan itu maha besar. Saya tahu. Tapi saya takut kalau yang kejadian bukan yang saya mau. Ini nih, ini yang bahaya. Kenapa mas bahayanya? Dengerin. Pikiranmu itu akan menjadi kenyataan kalau kamu meyakininya. Kalau kamu meyakini bahwa semua ini tidak kejadian, beneran tidak kejadian. Nah terus saya harus ngapain mas supaya saya tidak menjadikan doa saya yang negatif itu kenyataan? Mau tahu nggak tipsnya? Pakai 3 hal. Apa itu? Happy aja, happy aja, happy aja. Happy! Bikin badan kamu happy, bikin hidup kamu bahagia, nggak usah dipikirin kapan tuh kejadiannya, jadi apa kagak, nggak usah dipikirin. Bikin diri kita happy aja. Apa yang bikin kamu happy, lakuin. Makan apa yang bikin kamu senang, makan. Selama itu halal, makan. Selama itu bersih, makan. Apa yang bikin kamu happy, lakukan. Selama itu tidak nyakitin orang, tidak merugikan diri sendiri, tidak melanggar hukum agama maupun negara, lakukan. Bikin happy diri kamu. Gak usah dipikirin kejadiannya gimana tuh yang kamu mau, kapan, atau seperti apa. No, lupain. Lupain. Yang penting apa? Happy, happy, dan happy. Itu yang benar. Nah ini,
kaum tapi ini itu biasanya hidupnya gagal mulu. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan tapi. Ya tapi, aduh tapi lagi. Udah deh, stop ya, stop. Dengerin ucapan saya baik-baik sebagai sahabat kamu nih. Saya pengen kamu bahagia loh. Saya pengen hidup kamu berubah. Hidup kamu bahagia itu membuat saya bahagia. Hal yang paling bikin saya senang apa? Ketika kamu nulis testimoni di komentar-komentar. Saya baca loh. Saya baca testimoni kamu semua dan saya itu happy kalau kamu banyak yang ngasih testimoni bahwa hidup kamu berubah karena pagar kehidupan. Jadi yuk, udahlah. Jangan susah-susah terus, jangan sedih-sedih terus, jangan ngeblangsak terus. Kalau kata Betawi tuh, teman saya orang Betawi banyak. Hidup jangan ngeblangsak. Tahu ngeblangsak apa? Ngeblangsak tuh kayaknya surem gitu hidupnya. Karena yang bikin surem tuh siapa sih? Diri kita sendiri. Salah satunya banyak kata tapi, padahal nyoba juga belum. Aduh, bener deh. Iya kan? Renungkan. Nah sekarang coba. Apapun yang sedang kamu doakan kepada Tuhan, terus doakan. Dan pakai apa yang saya ajarkan di pagar kehidupan, termasuk yang ada di video ini dan di video sebelum ini tuh. Linknya ada di deskripsi sekali lagi. Kamu tonton video itu, ditambah video ini, kamu akan semakin jelas bagaimana cara yang benar mempraktekkan hukum tarik-menarik. Dan ingat pesan saya, ini yang paling emas nih. Apapun yang kamu pikirkan, itu semua salah. Saya ulangi lagi, dengerin baik-baik, ini daging banget. Apapun yang kamu pikirkan, itu semua salah. Loh, maksudnya apa mas? Kamu hanya berasumsi. Asumsi kamulah yang membunuh kamu sebelum kamu mencoba semuanya. Saya ulangi, selama ini sadar nggak sih asumsi-asumsi kamu itu loh yang ngebunuh diri kamu sendiri. Yang membuat diri kita sendiri jadi gagal mulu. Coba ya, lakuin dulu deh. Praktekin dulu apa yang saya ajarkan ini. Berikan waktu setengah tahun aja. Bahkan sebulan aja. Harusnya seizin Tuhan udah ada kok hasilnya. Ya, paham? Jadi sekarang kamu udah jelas banget, video ini akan melengkapi video sebelumnya yang ada di deskripsi. Jadi kalau kamu menonton video ini, kamu beruntung banget karena tidak semua orang bisa ketemu. Nah, seperti biasa saya minta tolong boleh ya. Kalau kamu suka banget dengan video ini, seperti biasanya, yuk klik jempol ke atasnya. Sudah? Terima kasih ya. Dan silahkan kamu praktekkan video ini, janji sama saya, praktekin dulu sebelum banyak kata tapi yang muncul di pikiran kamu. Oke? Ingat pesan saya, semua yang kamu pikirkan itu salah karena itu hanyalah asumsi belaka. Buktikan deh. Buktikan. Dengan praktek, ternyata kamu bisa membuktikan bahwa iya ya mas, ternyata apa yang saya pikirin selama ini banyak ngaconya. Begitu saya praktekin, ternyata saya sadar diri saya selama ini lebay mas, berlebihan. Banyakan takutnya, padahal nyoba aja belum. Banyakan tapinya, padahal nyoba juga kagak. Percaya deh, percaya sama saya, itu yang akan terjadi. Oke, selamat praktek ya. Ini tidak mungkin sampai sama kamu kalau tidak diizinkan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana hebat buat kamu melalui video ini. Bahagia ya, bersyukur sama Tuhanmu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.